Qala Rasulullah SAW, Abdul ma qultu ana wa nabiy min qabli, la ilaha illallah. Seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan barokah karamah Sya'bur Rahman kita bisa hadir kembali dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karamah Sya'bur Rahman. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji yaitu makna latifah. Latifatun. Latifatun itu pakai tamar butoh, asalnya asmaun min asmailah, ya latif artinya lembut. Latifah itu ada kepanjangannya, disebut latifah robani ruhani rohmaniyah. Latifatu robani rohmaniyah. Latifah kelembutan, rohmani sebangsa Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi latifah ini adalah hakikat manusia. Kalau pengen tahu hakikat diri kita, ketika dibuka latifah, itu yang bisa connect dengan Allah atau ibadah dengan Allah, ya latifah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, tidak memandang, tidak melihat kepada rupa kamu, bentuk kamu, jasad kamu. Begitupun Allah nggak melihat, nggak memandang kepada amal. Amal itu gerakan jasad dan hati, namanya amal. Kalau sesuai dengan syariat itu namanya taat. Kalau tidak sesuai dengan syariat itu namanya maksiat. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah walakin qulubukum, akan tetapi yang dipandang qalbun, hati. Ini kan masih bahasa umum. Ketika sama orang-orang sufi, salah satunya di ajaran Abah, turun-temurun dari guru-gurunya, dari Syekh Sultan sampai ke Abah Hoer, sampai ke Abah Abdurrahman, Abah Ilyas, sampai ke kita. Maka yang dimaksud, yang dilihat itu adalah latifah, robani, robani sebangsa Tuhan, rohmani yang Maha Pengasih. Di mana letaknya? Sebelah kiri. Itu hakikat manusia. Kalau manusia itu belum ketemu latifah, maka Abah Guru dalam kitab beliau, manusia itu belum jadi manusia.
Manusia sebenarnya itu ketika manusia sudah diletakkan, dihidupkan, ditanam, namanya latifah, baru manusia, hakikat manusia itu. Apa sih fungsi latifah itu? Fungsi latifah buat para murid itu untuk menggapai, menemukan cahaya. Cahaya dari mana? Syana al-Mukarram, daripada guru-guru kita. Siapa tuh Syana al-Mukarram? Para guru mursyid yang mulia. Jadi pelajaran yang kita pelajari memang pelajaran abstrak, pelajaran ruhani, bukan pelajaran jasad, tapi kita ada jasadnya, ada di alam sahadat. Maka kembali Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 5-nya yang seperti Abah perintahkan kepada saya, baca Ustaz juz 5, baca Ustaz juz 5, berkali-kali itu Abah memerintahkan untuk baca Ihya Ulumuddin juz yang ke-5-nya. Ternyata setelah dibuka, dikaji, dibaca, diteliti, ada bab yang namanya Hidmatul Masyayikh, bakti kepada guru, atau Rutbatul Masyayikh, tingkatan guru. Maka kalau diibaratkan anak itu bagian dari kedua orang tuanya, walad. Imam Ghazali mengibaratkan walad. Walad itu artinya anak laki-laki. Maka anak laki-laki itu, ya katakan perempuan juga, juz'un min abawaihi. Anak yang dilahirkan tadi bagian dari kedua orang tuanya, darahnya, wataknya, uratnya. Makanya itu disebut wiladah tobi'iyah. Wiladah itu masdar, walada yang itu wiladah. Wiladah itu artinya lahir. Kalau di dalam bahasa fikih wiladah. Kemudian Imam Ghazali menghubungkan wiladah tobi'iyah. Wiladah tobi'iyah itu lahir secara tabiat. Maka anak walad juz'un min abawi, bagian daripada kedua orang tua kita nih. Kita dilahirkan dari seorang ibu, tentu wataknya, darahnya, urat-uratnya, apanya ada bagian dari orang tua kita. Nah, itu tobi bawaan. Itu kita dilahirkan dari kedua orang tua kita. Yang kedua kata Imam Ghazali dalam kitab juz 5 itu, ada wiladah ma'nawiyah. Wiladah itu lahir, ma'nawiyah secara maknawi. Berarti maknawi itu secara hakikat ruhani. Kalau tobi'i, tabiat. Ada tobi'i, ada maknawiyah. Nah, yang dimaksud wiladah tobi'i yang pertama, anak bagian dari kedua orang tuanya, artinya punya watak-watak sifat kedua orang tuanya. Itu baru tataran tingkatan disebutnya alam mulki. Itu alam syahadat, alam dunia, baru dia lahir di dunia. Maka kalau kata Syekh Sultan, ruhnya rujis. Nah, kata Imam Ghazali ada wiladah maknawiyah. Wiladah maknawiyah itu ada murtabitun, berkaitan dengan alamul malakut, alam
malakut. Jadi kalau kita dilahirkan dari kedua orang tua, itu namanya alamul mulki, alam dunia. Kalau kita dilahirkan dari seorang guru, mursyid, itu namanya wilada ma'nawiyah. Itu disebutnya kaitannya alam malakut. Karena kita dilahirkan dari seorang guru, ada suatu ikatan ruhani. Makanya kata Imam Ghazali, murid zuz'un minasyekh. Murid itu bagian dari syekh mursyid. Paham gak nih? Murid bagian dari syekh mursyid. Karena kita dilahirkan dari syekh mursyid. Apanya tuh? Wilada ma'nawiyah, ruhaninya. Nah kita alhamdulillah sudah dilahirkan. Paham gak nih bahasa dilahirkan? Ya ditalkin, dilahirin. Makanya kata Abah suruh baca tuh juz 5. Oh ternyata itu. Nah namanya wilada ma'nawiyah. Kalau di Abah bahasanya ditalkin. Ditalkin itu berarti kita sudah dilahirkan secara maknawi. Maka robitnya hubungannya dengan alam malakut. Kalau wilada tobi'i hubungannya dengan alam mulki. Paham nih? Ini Abah perintah itu ternyata itu. Makanya kenapa dikatakan di buku Abah bilang bahwa latifah itu adalah hakikat manusia. Jadi kalau orang sudah punya latifah, sudah ketemu hakikatnya insan, makanya akan jadi insan kamil karena ada kaitannya dengan alam malakut. Kenapa kita disebut kaitannya ada alam malakut? Karena kita dilahirkan secara maknawi. Dari siapa? Dari mursyid. Maka murid bagian dari mursyid. Ini kita ada bagian dari apa ini? Kalau Imam Ghazali nggak jelasin latifah. Nah dalam kitab Mutasor Ihya, Abdus Somad Al-Palembangi baru ngejelasin. Ada latifah kolbi, latifah harus, suri, kopi, apa, nasi, kola. Nah, itu Mutasor Ihya-nya, Syarus Salikin. Nah kata Imam Ghazali, orang yang dilahirkan secara maknawi, wiladah maknawi, siapa yang melahirkan kita? Syekh mursyid atau guru rohani. Maka orang semacam ini dia punya miros, waris, yaitu waris ilmunya para nabi yang dibilang al ulama warasatul anbiya. Abah ini ulama warasatul anbiya, kita bagian dari Abah, maka kita termasuk mendapat waris ilmu para nabi. Mana ilmu para nabi? Latifah-latifah itu. Makanya bersyukur. Yang harus dijaga, dikukut, dipelihara, diamalkan latifah yang ada di diri kita. Karena kita bagian pewaris para nabi. Ilmu ini di Abah doang kalau kata saya. Kan maka Abah merintahin saya, Ustadz baca juz 5 ya. Iya, itu berkali-kali ketika kuliah tarbiyah. Itu 2013 itu. Suruh baca kitab Ihya, saya baca, oh iya. Jadi kalau orang sudah ketemu yang namanya wilada maknawi, dilahirkan secara maknawi dari guru musik, kita bagian dari guru musik, dikasihlah sama Abah baju abstrak, baju rohani, latifah kolbi, terus siri, kopi, apa, nasi, kolab, yang disebut zuhir batin Muhammad. Cangkem nih pelajaran. Terus bagaimana orang yang cerdas, orang yang pintar, ulama lah, kata Imam Ghazali, ilmunya sudah matang, semua menguasai berbagai macam ilmu.
Kata Imam Ghazali, selama orang tadi tidak dilahirkan secara maknawi dari seorang guru mursyid, maka ilmunya tidak mendapatkan warisan dari Nabi. Berarti kita ini alhamdulillah ada keunggulan. Walaupun jasad kita bukan dijuluki kiai, walaupun jasad kita bukan dijuluki ustadz atau ajengan, tapi kita dapat ilmu waris Nabi. Kenapa? Karena kita bagian dari guru mursyid. Berarti pelajari dalamnya, ngajinya ke dalam. Kemana? Ya ke Latifah. Kitab kita itu ada di dalam. Kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kitab itu. Baca. Ikra. Kita baca kafa binafsika hasibah, baca. Jadi orang yang cerdas saja, kata Imam Ghazali, itu nggak jaminan jadi pewaris Nabi, dan dia nggak bakalan dapet kalau dia nggak dilahirkan dari seorang mursyid. Nah, kita ini udah dilahirkan, namanya wilada ada hubungan batin dengan guru mursyid yang disebut innalladzina yubayyi'unaka inama yubayyi'unallah. Selama ini orang dilahirkan apa sih dilahirkan? Kita dilahirkan ini maknawiyah. Ternyata Imam Ghazali mungkin 400 abad yang lalu lah, Imam Ghazali sudah menulis pelajaran yang sekarang kita dapat ilmunya dari. Ternyata penjelasannya ada di kitab Imam Ghazali. Abah berintahin ke saya doang, baca juz 5, baca juz 5. Kiai aja nggak mampu suruh baca juz 5. Jarang orang baca Ihya Ulumuddin juz 5. Paling dibaca juz 1 udah, juz 2, juz 3, kelimanya sulit kalau tanpa mursyid. Makanya kita punya keunggulan. Jadi para murid Abah, khususnya di Ciputat, jangan kecil hati. Kita ini bagian dari mursyid, karena bagian dari mursyid dilahirkan dari ruhani guru mursyid. Yang dilahirkan apanya? Ruhnya. Yang disebut bahasa roh mudof. Berarti kita sudah jadi apa? Hakikat manusia. Udah ketemu manusia kita. Kan orang suruh cari, coba cari hakikat kamu di mana? Kita udah ketemu Latifah. Karena kita sudah dilahirkan dari seorang guru mursyid. Bahasa abahnya ditalkin. Gitu. Nah, mereka yang tidak dilahirkan cuma belajar doang, belajar di pesantren, belajar ini, belajar itu, tapi nggak ketemu guru mursyid. Kata Imam Ghazali, ilmunya nggak bakal nyampe ke alam malakut. Kita nih orang awam, orang bodoh, tidak ngerti permasalahan kitab, permasalahan tafsir, tapi kita ditanam sama abah guru, yaitu Latifah. Makanya kita itu punya keunggulan, keistimewaan. Kenapa istimewa kita? Karena guru mursyid. Orang sekarang dia nggak percaya sama guru mursyid. Dia cukup belajar ngaji aja, ngaji ini, ngaji itu, ngaji. Makanya murid-murid Abah itu ilmunya di mana letaknya? Nih, di otak benak. Fahman Nabiyin wa hifdzul mursalin wa malaikatul muqarrabin. Itulah yang tadi kaitannya ke alam malakut. Supaya murid Abah itu kagak sepenang, kagak goyah, dikasih doa insan kamil. Allahumma ja'al qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron an yamini nuron an shimali nuron wa min baina yadaya nuron wa min khalfi nuron wa min fawqi nuron wa min ta'ibati nuron yaumil qiyamah. Nah, itu supaya murid Abah itu ketika datang tuh yang namanya warid atau ilmu dari guru, kan banyak orang sepenang di sini otaknya. Maka murid Abah dikasih di sini doa insan. Orang wirid
ini nggak ditanam, bisa gila itu. Slide. Makanya murid Abah ditanam. Latifan nafsi. Disebutnya gedung Muhammad. Makanya ilmu kita bukan ecek-ecek. Karena itu bukan zikir jaharah aja, ini ditanam. Ini otak benak ini apa? Pemimpinnya Latifah. Sini. Yang disebut jiwa Muhammad. Murid Abah kalau nggak ada jiwa Muhammad ya ditanam sama Abah, bajunya Abah ini stres, tau nggak, dapat ilmu begini. Ya tadi wiladah maknawiyah, ada wiladah tobi'i, murid bagian dari guru, itu bagaimana itu maksud? Orang kalau baca kitab Ihya doang nih, dikasih juz 5, dia nggak bakal ngajarin Latifah. Karena apa? Ilmunya nggak ada. Tapi murid Abah bisa masukin ke situ. Jadi kalau orang yang belum dilahirkan dari guru mursyid, sejago dia seorang kiai ulama ajengan, jago di mana-mana terkenal, ilmunya nggak bakal masuk ke alam malakut. Baru alam mulki, alam dunia. Kita bisa masuk ke situ. Kita ada hubungan guru sama murid, karena kita dilahirkan. Maka kata Nabi Isa dalam sabdanya Nabi Isa, la yaliju malakus samawati wal ardi ila yuladu biwalid apa yuladu la yuladu walid apa yuladu, dua kali dilahirkan, walada apa yuladaini. Jadi seseorang itu nggak bakal masuk ke alam malakut jabat apa ke alam malakut bumi dan langit kalau nggak dilahirkan dua kali. Tadi lahir dari kedua orang tua namanya wiladah tobiyah, yang kedua wiladah maknawiyah. Contoh, Nabi Ibrahim sebelum dilahirkan, artinya rohaninya itu belum punya keistimewaan. Nah, di dalam kitab Imam Ghazali, Nabi Ibrahim dilahirkan secara maknawi setelah Nabi Ibrahim diajak naik sama Jibril kemana? Ke alam malakut samawati wal ardh liyakuna muqinin. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah diajak kemana? Ke alam malakut. Baru kata Imam Ghazali, baru Nabi Ibrahim dilahirkan wiladah maknawiyah. Kebuka tuh. Apa yang kebuka? Mata hati. Berarti kita dilahirkan sama mursyid, kebuka nggak mata hatinya? Kebuka. Jangan heran, jangan aneh ketika zikir yang kita amalkan, yang dari Abah nih, Latifah, udah kebuka, orang pusing nanti ucapan kita. Kata orang, apaan yang diomong? Buat kita sih enak-enak aja kan. Kenapa? Lu kita kalah malakut yang sebut roh mudab tadi. Kita dapat ilmunya ilmu para nabi. Dikasih di mana? Di otak benak itu. Kalau mengandalkan otak benak, otak kita rusak. Makanya wajar ada orang diceramain sama saya dengan ilmu apa, dia pusing. Kenapa? Karena dia masih otak benak, cuma ditanam ilmu ininya apa namanya? Latifan nafsi. Mau diceritain apapun ya dia dapat menangkap. Makanya banyak murid Abah otaknya kagak nyampe. Ya orang belum sampai latifan nafsi. Kan banyak murid Abah nggak paham pelajaran ini kan. Kok dilahirkan? Abah bagaimana ngelahirinnya? Taunya ditalkin doang kan? Talkin, zikir, ikut gitu ya. Oh taman. Dia nggak tahu hakikatnya itu. Karena kita ada ta'lif, ada hubungan batin dengan Abah Guru. Nah, dalilnya surah Al-Fatihah ayat 10. Innalladzina yubayyinunaka inama yubayyin.
Makanya jangan sepelein ilmu abah. Karena orang nyepelein ilmu abah itu bahaya. Kebanyakan murid abah nggak paham ilmu abah, cuma ikut-ikut doang. Kenapa mereka banyak nolak yang saya sampaikan? Karena dia menggunakan apa? Otak benaknya doang. Belum sampai apa? Latifah. Makanya orang-orang yang belum sampai 7 atau 6, mereka nggak nerima otaknya. Cuma jadi apa? Nyalahin. Kenapa murid abah tidak bersatu? Karena kata abah, murid abah akan bersatu di nafsinya, bener. Nih nafsinya. Makanya yang belum naik tingkat, naikin tuh sampai 7. Nih sampai lewat ini nih. Ini kalau murid abah nggak naik sampai nafsi, dengar ceramah saya, sampai kapanpun dia akan pusing dan pusing. Benci ya. Banyak majlis-majlis yang benci ke saya. Kenapa? Ininya belum nyampe nih. Gedung Muhammadnya belum dibuka. Kenapa di Bogor itu banyak nyalain? Wah salah itu, terlalu ekstrim tuh. Karena dianya ini, kata abah, ini konslet nih. Nanti murid abah akan bersatu, abah bilang di kuliah tarbiyah, kalau di nafsinya sama. Jadi nggak ada lagi pembicara abah itu bicara syariat. Yang dibicarakan di dalam diri. Yang dibicarakan gedung Muhammad, batang tubuh Muhammad, rumah Muhammad, kabumah. Kalau selama ini kan bicaranya mubaliknya bicara apa? Dalil. Dalil itu buat orang yang buta. Makanya di abah nggak berkembang torekohnya. Saya diperintahkan, Ustadz, kalau abah manggil saya Ustadz. Ustadz baca juz 5 ya. Ntar kuliah tarbiyah lagi kedua pertemuan seperti itu. Penasaran juga. Ternyata ya itu. Pelajaran abah, penjelasannya ada di Ihya Ulumuddin juz 5. Tentang latifah ada di Syairus Salikin juz 2. Kalau orang pengen benar hatinya, takwa hatinya, perbuatannya yang jelek jadi benar, ditalkin sama gurumu yang susunya nyambung kepada Rasul, ada di juz 2-nya. Jadi apa yang saya katakan punya dasar, dan itu perintah dari guru. Cuma murid abahnya pakai otak benak. Kalau orang pakai otak benak, murid abah pasti nolak ceramah saya. Timbulnya apa? Benci. Gak sesuai dengan apa yang ada Quran hadis begitu. Karena tataran mereka masih syariat. Dibilang toreko syariat, mereka nggak terima. Mereka mengatakan bahwa abah ngajarin zikir jahar, abah ngajarin zikir hopi, itu aja. Habis sholat zikir jahar, zikir hopi sama khotaman. Abah ngucapin seperti itu kepada siapa? Murid-murid abah yang orang awam. Masa mau jadi awam mulu sih? Bener gak? Kan kata abah, murid abah tuh orang khusus. Maka murid abah, mubalik abah itu kalau sudah dibukakan, dia akan bicaranya apa? Nih loh gedungnya Muhammad, ini loh batang tubuh Muhammad, ini loh kalbu Muhammad, ini loh roh Muhammad, sir Muhammad, itu. Selama ini nggak ada dibicarakan seperti itu. Menjelaskan ulama apa Rasul Ambiya itu nggak berani kalau abah itu mursyid. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu terusannya, mursyid berfungsi ketika si murid datang ke suatu tempat kampung. Kampung itu sudah mau diazab, sudah mau dikasih sanksi oleh Allah. Dia sebut gurunya, azabnya pindah, nggak jadi. Gara-gara siapa? Menyebut guru mursyid.
Itu di Ihya Ulumuddin, makanya Ihya Ulumuddin baca tuh. Jadi kenapa saya bongkar ilmu ini? Ya karena banyak murid Abah ya emang disuruh zikir aja udah. Kenapa Abah bilang itu? Ya kan ada tingkatannya. Anak baru suruh zikir aja ya kan. Terus zikir jahat, zikir rofi ya, gitu doang kan. Pataman ya terus. Tapi tahun ke tahun nggak berpikir, zikirnya nggak dirasakan, ilmunya nggak dibongkar-bongkar. Akhirnya Abah merintahin tuh, baca juz 5, suruh sampaikan. Maka saya diangkat jadi mubalik, menyampaikan. Sekarang saya udah sampaikan. Tapi ilmu ini nggak bisa pakai otak benak. Bisa pakai otak benak kalau sudah ada latifan nafsi fahman nabiin wa hifdzul mursalin, ditambah lagi doa insan kamil. Nah, baru murid Abah itu mulai menerima. Karena sini kemursidan, hakikat kemursidannya di diri murid Abah ada di mana? Di nafsi otak benak. Istilah-istilah seperti ini di Bogor nggak viral, nggak masyhur. Ini loh gedungnya Muhammad. Selalu bicaranya apa? Terlalu jauh, terlalu dalam. Nah, kita belajar tarekat udah berapa tahun? Saya 12 tahun. Jadi bawah saya lah. Saya 12 tahun dah, masih 12. Ketemu nih ilmu yang sebenarnya. Jadi kalau nggak belajar sama mursyid, ilmu kita hanya sampai alamul, walaupun sarjana S1, S2, S3, profesor, doktor, profesor. Ya, kalau dia belum ketemu guru mursyid dilahirkan, ilmunya masih ranah ikatan, masih puter-puter di dunia alam mulki. Belum hebat kata orang sufi mah, belum hebat itu ilmu. Apalagi ikut torekonya cuma zikir doang. Belum hebat itu. Zikir itu alat. Zikir itu adalah tanda di mana orang, kata kita hikam, kalau orang dianugerahi zikir itu adalah tanda orang tadi akan mendapat kemuliaan, namanya wali. Zikirnya gimana? Yang dituntun sama guru mursyid. Kalau zikir orang umum dapat pahala. Kalau zikir kita itu akan dapat wilayah. Wilayah itu kemuliaan, mansurul wilayah. Kita itu akan disebar, ditebar, dianugerahi, namanya kewalian. Orang banyak belajar zikir, toreko. Suruh baca kitab Ihya Ulumuddin dah. Wiladah Ma'nawi Tabi'i. Bingung mereka. Jangan sampai kita belajar toreko, mursyid cuma jadi pendamping kita. Ini kan sekarang banyak di TikTok murid-murid Ikhwan Abah Anom. Tataran mereka masih berantem 3738. Nah kalau kita buka, kita 38 bukan? Mereka tuh belum nyampe ke latifahnya gambar doang, tau nggak? Cuma kita nggak mau usil aja. Kalau usil kan bisa. Mursyid itu nggak bisa dimursyidin lagi gimana? Ayo. Kan Abah yang bilang, Abah Anom itu nggak boleh dimursyidin lagi, masa kemursyidinnya habis. Abah di kuliah tarbiyah belum ada gantinya. Kan kalau orang-orang di sana pada rame kan, tetap mursyidnya Abah Anom. Padahal Abah Anom secara rohani datang ke Abah loh. Ternyata Abah Anom wafat beliau yaitu 2011.
2011 kan Abah Anu. Saya ketemu Toreko 2012. 2011 sudah hancur-hancuran tuh. Jadi nyari guru kemana-mana. Ternyata memang ada sinkronisasi. Oh, ketemu 2012. 2011 itu belum ketemu mursyid ya. Kerja hancur-hancuran sama orang Madura. Nah, ketemu di 2012. Makanya beruntung jadi murid Abah itu. Memang saya dikasih emang sama Abah seperti itu dikasihnya. Nih katanya dasarnya secara keilmuan Abah nih. Pertama, Ihya Ulumuddin juz 5-nya. Itu buat ilmiah. Kedua, Syahrul Salikin, Abdul Samad Al Palembangi, Hikam. Kan Hikam itu suluk tuh. Terus Miftahus Sudur yang dari Abah Anu. Abah tulis juga Miftahus Sudur salin nama Abah kan ada. Sama Siril Asror. Ada yang aslinya tuh yaitu dari Syekh Sultan Al 5 ya. 5 kitab. Mungkin Abah melihat saya kali ya, memang tukang kitab dulu, tukang doyan baca kitab, tukang koleksi kitab. Akhirnya diperintah sama Abah seperti itu. Kan murid Abah yang lain nggak diperintah suruh baca Ihya, sama diperintah untuk berkali-kali baca juz 5 di sini. Pas saya baca ulangi. Karena mursyid itu ucapannya dibilang di Ihya kalamul ambiya, ucapan nabi. Bahkan mursyid itu niyabah nubuah. Apa niyabah? Pengganti, wakil dari kenabian. Al ulama warasatul. Kita nih bagian dari guru itu harus bangga, bukan bangga sombong. Bangga bersyukur, alhamdulillah. Andai kita nggak jadi murid Abdurrahman gimana? Ayo. Andai nih sampai sekarang nggak jadi murid Abdurrahman, apa kita tahu tentang ilmu Toreko? Nggak tahu. Tahu latifah? Nggak tahu. Kita tahu nih, saya pribadi yang tukang ngaji kemana-mana, tahu sih latifah. Ya 5 doang. Itu cuma bacaan doang sama Syekh Nawawi Al-Bantani di pinggiran kitab Kifatul Adhiyah. Latifah Khamsul Lataif. Ada 5 latifah. Makanya Ustadz Baharudin tertarik karena ketemu dalam Kifatul Adhiyah di hasiahnya tuh di pinggirannya ada cara zikir hopi disebut Khamsul Lataif. 5 latif. Ketemu saya tuh masih Ipan. Enggak 5 saat, ada 7 sampai 10 merokobah. Dia tertarik. Tapi memang belajar di Abah nggak bisa bawa ilmu, harus bawa ke bawah dan dosa per dosa. Kiai boleh nggak belajar ke Abah? Lepasin baju kiai. Ajengan boleh nggak? Boleh. Lepasin ajengannya. Ustadz boleh nggak? Lepasin. Kalau saya dipanggil Ustadz, mungkin Abah sebagai penghormatan. Saya nggak panggil mu'alim sama Abah, Ustadz. Kalau orang-orang panggil mu'alim sama Ustadz, emang guru kan gitu. Banyak orang yang ke Abah yang punya profesi, kiai, Ustadz, profesor kan tanya dah sama orang-orang lama. Mental semua nggak? Mental. Kenapa? Mereka pakai otak apa itu otak benak syariat? Saya andai kan dulu ketika saya dibawa Barnis ketemu Abah pakai otak benak doang, udah gagal dah jadi murid Abah, gagal. Kalau saya gagal ada nggak Ciputat? Nggak ada. Nggak ada. Ciputat ada kan? Hah? Ciputat ada. Ya Ciputatnya doang. Kampung sawah. Nggak ada murid Abah begini. Kalau saya gagal ketika saya ego dengan ilmu syariatnya, ketika saya ego dengan bulgul maromnya, ketika ego saya dengan tafsir jalalainnya, ketika saya ego dengan ilmu nahus sorobnya, balagohnya, merasa diri,
merasa hebat. Ilmu apaan nggak pakai kitab? Kalau saya andai dulu belajar di Abah seperti itu, nggak ada nih murid Abah kayak gini, nggak ada. Apakah mereka sadar ketika mereka sudah ketemu Abah Abdurrahman dari mana? Sadar nggak? Enggak. Karena udah dekat Abah, Pak. Yang bawa siapa? Kan banyak kan iwan-iwan yang saya bawa tuh. Ketika mereka khotam, ketika mereka sudah merasa dekat, merasa punya, merasa kaya, deketin pusat. Yang bawa diinjek gak? Injek. Untung yang bawanya nggak main getok. Saya bilang kalau saya bawa ego setan saya nih, kan iblis ya. Ilmu tuh iblis loh. Ilmu tuh iblis. Ana khairu min. Dengar bacaan, pendamping, baca patahnya pulat pelot. Kalau ketika itu ego, apa katanya? Ngapain gua berimam sama dia? Ternyata nggak boleh nyalain. Abah yang jauh. Orang yang pas saya baca fatihah belum tentu diterima oleh Allah. Ya udah, bagaimana mursyidnya ngomong begitu? Kenapa mereka bacaan misalnya nggak pas, nggak apa bisa nyambung? Ini ada latifah ditalkin itu. Bahkan ajangan gaus sekarang lagi rame nih. Orang yang sudah dapat talkinan gak usah sholat jamaah, kata sholat sendiri termasuk jamaah. Itu sekarang. Orang yang nggak paham kemursidan nyalain nggak tuh? Nyalain. Oh wajar ya, kata saya. Kita juga sering di rumah sholat sendiri. Jarang jamaah malah. Mau jamaah gimana? Orang yang jadi imam kita belum talkin, belum connect. Pantas kata Abah, murid Abah satu orang Jumatan di suatu masjid itu semua akan terkabul. Kenapa? Ini sudah apa? Connect. Nyambung. Musolanya di mana? Masjidnya di mana? Ka'bah di mana? Tuh keistimewaan. Jadi kalau ada yang nggak ngomong yang aneh-aneh, jangan salahin dulu. Diam. Karena itu ranah kemursidan. Ilmu laduni beliau itu. Nggak pernah tidur. Kita tidur mulu kan? Nah, molor mulu gawainya. Dia mah nggak pernah tidur. Melek mulu. Merah putih orangnya ya. Merah putih. Dikir jahat, dikir hobi katanya. Biarin mau itu dah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum kan. Biarin aja mau gaya apa. Ya, itu kan namanya masih satu rumpun kan. Abah itu yang ngebukakan kemursidannya, naik kemursidan siapa? Guru? Abah Anom. Ajangan Gaus murid siapa? Abah Anom. Ada satu rumpun nggak? Ada. Mirip. Kalau memang beliau mursyid, kita nih murid Abah datang misalnya, kan ada pernah ada gitu. Habib Lutfi aja yang Mbak Alawi tahu, kamu udah punya mursyid, gak usah talkin. Kalau orang bener-bener dia punya ilmu kemursidan, kita nih yang songong-songong setelah Abah gak ada pada nyari mursyid, kan suka ada ya. Kalau yang asli mursyidnya dilihat, kamu sudah punya guru, ngapain? Amalin aja banyak tuh si Aan tuh, kalau Buya Uci. Pengen dapat dari ilmu Ki Uci kan masih hidup dulu. Amal kedua nu ayah gitu. Berarti kan tahu. Datang lagi ke siapa tuh? Pada Rincang. Siapa tuh? Mau Pasir. Sama. Kalau benar-benar mursyid itu tahu, walaupun kita nggak pakai macam-macam, dia tahu. Murid Abah tuh bisa dilihat sama orang ahli batin. Cuma kalau dilihat ahli batin, di diri kita katanya ada pendamping. Sama ahli batin.
Tapi sama ahli zikir, dia akan melihat siapa di belakang kita. Karena mursyid itu kemanapun akan selalu bersama kita. Di Ihya ada itu, di Ihya Ulumuddin ada. Nah sekarang di Ciputat saya jelasin begini, ada yang stres gak? Hah? Ada yang gila nggak? Hah? Udah bulan. Apa saja bapaknya ngantuk ya? Biasa banget. Jadi ilmu zikir itu alat kepatuhan kita kepada guru. Nanti guru ngasih. Abah pun kan nggak ngasih langsung dong, kasih mubaliknya. Cuma di kita ini penerimaannya ketika dijelasin yang tadi tuh wilada tobi'i, wilayah manawi, mereka belum connect. Coba saya sorogin tuh kitabnya baru dah. Ada loh kitab-kitabnya ada. Kalau nggak dijelasin gini, murid Abah nggak tahu. Berarti kita yakin kita bagian dari guru murid. Kenapa bagian dari guru mursyid? Karena ilmu Abah ada di diri kita. Berarti kita rohnya apa? Nah, di Ihya ada nggak? Ada. Murid Juz'us Syekh. Murid bagian dari murid. Bahkan As-Syekh Jundun min Junidillah. Syekh Mursyid itu tentara daripada tentaranya Allah. Di Ihya ada. Yahdi bihi al-muridin wa talibin. Dengan ilmu mursyid tadi, saya mursyid tadi bisa memberikan hidayah kepada murid. Dia itu mursyid itu jundun min junudillah, tentara daripada tentara-tentaranya Allah. Siapa? Guru murid. Nah, Abah bilang bahwa mursyid itu murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Abah murid Syekh Abdul Qadir bukan? Murid di Hirqoh, apa di ketemu Syekh Sultan. Berarti kita ada bekasnya nggak? Ada. Kenapa dia Abah nggak ada haul apa Syekh Abdul Qadir? Karena Abah ketemu Syekh Sultan masih hidup rohaninya. Kalau orang yang nggak ada haul Syekh Abdul Qadir, karena gurunya tidak pernah dapat mandat dari Syekh Sultan. Kayak Buya Uci itu kan dari bapaknya. Makanya Buya Uci diceramai ngaku saya bukan ahli toreko, cuma nyampein dari bapaknya, terus nyerusin daripada padam. Makanya Buya Uci ngelarang murid-muridnya ikut toreko. Kalau di Abah, kalau di Abah, kita nih orang awam, tukang gorengan, tukang somai, turut toreko. Sama Buya Uci dilarang. Naon sih toreko. Kenapa Buya Uci ngelarang? Karena toreko itu dikira ruhnya terbang. Kita itu ruh kita terbang nggak? Kita aja pada diam-diam jasadnya. Zikir la ilaha illallah, zikir hobi. Kalau orang umum ya zikir-zikir doang. Kalau kita zikir la ilaha, ruh kita terbang nggak? Terbang. Itulah yang disebut buruknya murid Abah itu la ilaha. Buya Uci benar. Kenapa murid-murid Buya Uci tong toreko heula, jangan toreko dulu. Kalau di Abah apa? Suruh. Nggak ada syarat suruh ngaji fikih, bener nggak? Ada syarat nggak? Bawa kebodohan seperti syarat. Mungkin Buya Uci orang Cilamut nggak tahu. Coba dia tahu. Cuma di sana dibeberin aroma gitu loh. Megah kan, maksudnya orang megah semua kan. Pejabat-pejabat datang. Kabar ada nggak pejabat? Dia Abah bisa kaya nggak? Bisa lah.
Abah kaya, nikmatin nggak? Enggak, buat itu. Dunia yang enggak. Buat siapa? Murid. Murid. Bisa tidur di kamar, bisa ngobrol di masjid ya. Ya pada duduk-duduk. Itu siapa itu? Karomah siapa? Anggar bisa beres, semua pada beres. Itu karomah siapa? Kita enak gak? Makanya di Abah ini Toreko syaratnya 2, bawa kebodohan, dosa perdosan. Tapi di Cilongok Buya Uci ngelarang Toreko. Coba aja ngomong Toreko, set, kok ngomong Toreko sih? Itu. Kalau kita orang awam ikut Toreko. Ikhlas. Nah, Buya Uci punya alasan. Karena Toreko itu zikirnya ruhnya terbang. Tuh dijelasin sama beliau kan. Berarti kita la ilaha illallah, ruh kita kemana tuh? Terbang itu. Yang duduk siapa? Jasad. Jasad, ruh jismani, roh mudoknya terbang ke alam malakut. Jikiropi, khotaman. Ruh kita yang kemana? Kena punya 2 sayap, syariat sama hakikat. Kita nih yang blostrong, tau blostrong? Mata pedak ya biasa aja, apalagi khotamannya kagak merem. Sekali merem tidur. Selingat. Kan katanya ajagan gaos khotaman itu kudu merem. Yang apal. Kalau yang nggak apal, Baca. khotaman itu dari awal sampai akhir merem. Ya merem sih, ya merem ya. Yang makmum mah merem, yang meremnya ya. Ya merem. Tidur. Pules. Relatifnya nggak ada, hanya dikit bener. Jadi ilmu Abah itu bukan ilmu ecek-ecek. Ya. Kenapa ilmu ini harus dijelasin, dibongkar? Karena Anda nggak bakalan dapat penjelasan ini sampai kapanpun. Karena mungkin di antara murid Abah nih, yang saya masih baru kan, yang suruh baca Ihya Juz 5 itu ke saya doang, yang nggak tahu yang lain mah. Makanya amanah itu saya sampaikan, itu bukan buat saya. Setelah udah tahu, sampein jangan, harus, nggak boleh dipen. Jendol. Kalau nggak percaya, saya bawa kitab aslinya, tuh baca. Kan kadang Ustadz Kiai nggak percaya ucapan itu. Mana ada sih segera lahir 2 kali, maksudnya apa itu? Bingung. Padahal mah di talqin itu proses pengelahiran kembali. Maka bahasa Abah yang ditalqin baru baru masuk Islam. Dikasih zikir awal, dibuka latifahnya. Kalau yang ngamalin, kalau nggak diamalin, ngilang nggak? Hilang. Banyak kan yang talqin? Banyak. Masih ada? Ngilang. Kecuali mereka yang memang ada izin Abah, orang ini dawam. Akhirnya kumpul kayak gini ya. Banyak kan talqin hilang. Nah, berarti kita di antara orang-orang yang hilang tadi dipilih sama Abah. Alhamdulillah ada yang sampai khotam. Alhamdulillah ada yang sampai kholwat. Alhamdulillah ada yang sampai 7 latifah. Ya. Ada 5, ada 6, 1. Arifto doang ya? 1, 2. Besok naik ke 5 langsung. Jadi bahwa murid Abah ranahnya, alamnya itu ikatannya ke alam malah. Penjelasan itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa kita di alam malakut? Karena kita dilahirkan maknawi dari guru mursyid. Ulama yang cerdas, yang pinter. Pinter itu kata Imam Ghazali pakai akal. Akal doang hasil apa namanya? Budidaya akal. Kalau orang suka baca kitab, baca buku, pinter gak dia? Pinter. Baca apa aja dibaca, berita didengar semua. Pinter gak dia ngomong?
Tapi kalau dia nggak nyambungin guru mursyid, kepintaran itu cuma hasil apa? Zakat atau patona. Apa patona itu? Kecerdasan. Tapi dia belum sampai, belum dapat waris ilmu Nabi. Kita cerdas juga kagak mungkin. Tebel. Suruh hafalan juga. Naik tingkat di tes takut. Tapi ilmu kita nyambung nggak tuh? Ini Rasul Ambia, ilmu yang jadi insan kamil mukamil nih, ilmu ini. Tamat kuliah nggak bakalan jadi insan kamil mukamil. Tamat pesantren nggak bakalan jadi insan kamil mukamil. Tapi tamat dari Abah Jadi insan kamil mukamil kalau diamalkan dan kalau tahu tentang hakikat latifah ada di diri kita. Ikut Abah bertahun-tahun nggak tahu hakikat dirinya ada latifah, ya kayak apa? untuk Kayak onta. Selamanya onta di Arab nggak bisa ngomong bahasa Arab. Kan latifah udah ditanam. Karena dia nggak tahu hakikat latifah, ya udah jikir-jikir aja dia. Akhirnya yang terjadi apa? Kayak Helmi masih baca waqiah, mulu Yasin, Al-Kahfi, Al-Muluk, tahlilan. Tahlilan. Ya seperti itulah. Dengan alasan bagus kok. Ya bagus gitu kan. Bagus, nggak ada yang salah. Ini benar. Kita bermasyarakat. Nggak boleh kita nggak bermasyarakat. Ilmu abad itu bermasyarakat. Yang terjadi apa? Suruh mimpin zikir dah. Suruh mimpin zikir. Berat tau nggak ngikutin. Wow. Kenapa? Selingkuh, nyampur-nyampur ilmu abah. Apa baca waqiah, baca Al-Kahfi salah? Enggak, cuma adab. Yang kita diperintahkan suruh zikir la ilaha Abdul maqul tu ana wa min qabli la ilaha. Adab aja, adab. Karena adab yang enggak ada sama guru mursyid, akhirnya apa? Dikasih pahamnya apa? Ya ikut abang mah abah, ikut lain mah lain, begitu. Akhirnya hasilnya apa? Abu-abu. Campur aduk. Ke abah ikut, ke umum Betul. hasilnya nggak ada. Kenapa saya selalu bicara ekstrim? Lawan arus. Kalau bahasa eeng tuh mulai eeng apa? Otak dibalik. Mafhum mukhalafah. Kalau belajar toreko hanya mafhum mukhalafah ya sesuai dengan masyarakat. Akhirnya cuma campur-campur, hasilnya apa? Nggak ada. Ikut toreko ada bekasnya. Ya nggak ada, ya bekasnya zikir doang. Pemahamannya kan banyak yang terjadi Iwan seperti itu kan. Digabung-gabung gitu loh. Digabung. Hasilnya mana? Mana totalitas sama gurunya? Ketika kita totalitas sama guru, yakini dan yakini, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu ilmu guru mursyid akan dipindahkan dari kolbunya ke kolbu murid. Anda nggak usah belajar, wirid aja dikasih ilmu. Namanya ilmu wahbiun atau ilmu laduni. Itu saya ngomong ini ada dasarnya. Nanti tuh abah tuh mindahin ilmunya. Buat murid siapa? Yang totali. Cuman kita nih otak benak kita ketarik-tarik. Pengen inilah, Terima orang. pengen itulah. Wah ini bagus nih, gitu kan? Nah, karena ketarik-tarik ada yang nggak fokus. Abah juga mau ngasihnya apa? Sendet. Mau dikasih secara totalitas, Abah juga mikir-mikir dulu, ntar hianat nih orang. Kenapa disebut hianat? Udah dapat ilmu Abah masih hianat. Maka banyak murid Abah masih hianat. Di latifah dikasih, bukan diamalin, malah dia baca Quran. Nah, yang kayak gini jadi kontra. Padahal Qurannya ada di diri kita nggak? Ada. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Quran bukan? Di mana itu? Pol. Latifah qol. Rabbi anzil munzal mubarak wa anta khairu
Di mana itu? Rabbi sholli sodri wal datang milajia kau kauli. Di mana itu? Quran bukan? Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas takuna idan di awalina wa ayatamika warzika wa anta khairul. Quran bukan? Di mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Di mana? Quran bukan? Apa murid abang nggak baca Quran? Ayo pikir dah, renungin. Apa mau Qurannya yang 30 juz doang? Biar dikatakan dapat pahala? Gak mampu. Kan Qadirul Jaya saya lihat rekamannya, orang baca Quran bulak-balik, nggak bakalan connect ke Allah kalau ininya. Nggak dimasukin. Iya Pak Jadi ya? Pak Jadi tuh tamat berapa? Khatam berapa? Sekarang nggak mau khatam dia. Ini ngaji keropi. Dulu wajar. Belum punya baju abah. Kalau sekarang? Dipakai baju abah. Kalau sudah dipakai baju abah 7, saya tanya. Saya nggak ngelarang baca Quran. Masih baca Quran? Ora. Masih orang sholat baca Quran. Masih, maksudnya Qurannya dipilih nih. Pilihan. Emang kalau kita baca Latifah nggak baca Quran? Baca lah, Robbana Atina itu doa-doanya Quran bukan? Jadi murid abah tetap masih baca, cuma Qurannya sudah diijazahkan, sudah dipilih sama guru. Qurannya bukan maling. Robbana Atina kita bukan maling, tapi langsung ditanam sama guru. Bener nggak Robbana Atina? Nah, berarti banyak orang yang doa Robbana Atina maling tuh. Bener nggak? Dapat dari buku doa. Ikut-ikutan. Kalau kita Robbana Atina ada nggak? Ada, dikasih. Itu yang disebut kaum Muhammadah. Nabi Isa ada nggak? Ada. Nabi Musa? Nabi Nuh? Ibrahim? Ada. Nabi Adam? Berarti di murid apa? Ada nabi-nabi nggak? Ada. Ada. Insan kamil? Mau kamil? Lalu mau belajar apa lagi? Makanya renungkan, ilmu ini hanya tataran kita mulu. Kita kan belum pernah diskusi sama kiai kan? Bener gak? Belum pernah kan diskusi sama profesor tasawuf. Belum. Profesor tasawuf itu banyakan rujukan ke siapa? Abah Anom. Ke kita nggak ada. Cari yang win gitu. Rujukannya kemana? Abah Anom. Coba diskusi sama yang kita nih. Mereka akan tercengang tuh. Oh ada. Cuma nih murid abahnya apa ya? Kagak berani. Apa gak paham? Nggak paham. Gak mau ruwet. Resiko. Murid abahnya itu apa? Pada ngumpet. Suruh ngejelasin Latifah, ngejelasin kemana-mana. Padahal pembahasannya Latif. Berarti kalau Latifah ya itu kalau Bu Muhammad, Ruh Muhammad, Sir Muhammad, Dopi Muhammad, Apa Muhammad, Nafsi Muhammad, Batang Tubuh. Itu kan jarang diiniin. Akhirnya murid-murid sebagian murid abah nggak tahu. Taunya di Ciputat aja. Orang Ciputat doang kan tahu begini. Alhamdulillah. Sampai ada 10 sholawat orang Ciputat doang kan. Orang lain Ibil Kulub di mana? Kamilah di mana? 45 Uglik di mana? Sholawat Basit di mana? Anwar apa? Nurul Anwar di mana? Sini. Ini sholatan Tunjina. Ini Makbula. Ini Istighosa. Ini Mubarokah. Ini Kubro. Yang tahu siapa? Di Ciputat doang. Murid abah nggak tahu. Padahal itu bisa membentuk insan kamil, mukamil. Makanya itu murid abah nggak mau bersatu, maunya dewek-dewek. Dikasih paham begini, nggak ada tuh abah paham begitu. Ya. Kita ini di Ciputat dikasih paham-paham seperti itu, maka paham di sini jangan pakai otak. Yang pakai otak benak pasti pusing. Nah, ketika pusing dibilang tawakuf dulu, diem sejenak, jangan
mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Terus amalkan ajaran Abah. Nah, ajaran Abah ini bisa ngelamatin dunia sampai Merah. saya itu bila topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.